Hai Sobat Rama. Jangan tanya lagi siapa gue. Yap, balik lagi sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Nah, di kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Hollywood nih. Koreanya libur dulu ya. Tapi kalau doyan, silahkan komen di bawah. Rekomendasiin aja. Oke, film kali ini berjudul From Straight A to Triple X. Nah, dari judulnya harusnya kalian udah paham sih. Film ini menceritakan tentang seorang pelajar kutu buku nih gengs. Pas dia masih sekolah, pokoknya dia berprestasi banget. Saking berprestasinya, pas lulus malah jadi kupu-kupu Yahut. Ya namanya nasib gak ada yang tahu ya. Tapi kali ini bukan nasib, dia emang doyan. Gimana? Pengen tahu perjalanan dia jadi kupu-kupu Yahut? Subscribe dulu lah. Jangan lupa loncengnya. Nanti kalau udah, gue give alok deh. Oke deh kalau gitu. Gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat gadis tersebut sedang mengikuti lomba debat di Spokane. Tepatnya di Washington pada tahun 2013. Detail banget ya gue. Oke lanjut. Gadis ini bernama Miriam. Kalau yang ada di Timur Tengah, Prit. Nah, kayak yang gue bilang di awal video, Miriam adalah siswi terpandang di sekolahnya. Bahkan saking pinternya, dia berhasil masuk universitas favorit di sana. Tapi sayangnya di universitas tersebut, tawaran beasiswanya sedikit dan membuat biayanya jadi mahal. Jadi ya udah mau gimana lagi, dia tetap milih kuliah di sana. Setelah itu, scene pun berganti. Di sana, terlihat Miriam dan orang-orang kesayangannya yang lagi ngerayain keberhasilan Miriam. Tapi nggak lama kemudian, pacarnya Miriam yang namanya Josh mutusin dia. Hal itu karena Josh nggak mau LDR. Ah elah, padahal cuma beda kampus doang. Singkat cerita, Miriam udah mulai masuk asrama kampusnya. Di sana, kalian akan mengenal Julie, yaitu teman satu kamarnya si Miriam nanti. Nice to meet y'all. I'm Jolie. Setelah itu, malam pun tiba. Terlihat Miriam dan Julie yang lagi siap-siap pergi ke pesta. Di sana, Julie nggak sengaja ngelihat goresan di bagian kaki Miriam. Tapi karena Julie nggak terlalu peduli, jadi ya udah. Setelah itu, mereka berdua pergi ke pesta. Sesampainya di sana, terlihat karakter dua gadis ini yang sangat berbeda. Julie yang family friendly kayak gue, dan Miriam yang introvert selayaknya kutu buku. Di sana, Miriam melirik satu cowok. Karena Julie sadar Miriam introvert, dia pun mengenalkannya kepada cowok itu. Tapi pas mau ngobrol, Miriam malah dikacangin dan dia pun bad mood. Dia pun mutusin buat balik ke asrama. Keesokan harinya, Miriam yang lagi ada kelas ditelepon sama mamanya. Mamanya bilang kalau ayah Miriam udah nggak sanggup biayain kuliahnya di sana. Mamanya malah nyuruh Miriam buat pinjol. Setelah itu, Miriam otomatis menolaknya dan memilih untuk mencari cara lain. Dan setelah kelas selesai, Miriam pun browsing pekerjaan yang menghasilkan duit banyak tapi dalam waktu singkat. Karena udah pusing gak nemuin kerjaan yang pas, akhirnya Miriam punya ide cemerlang. Malamnya, dia pun browsing cara menjadi kupu-kupu Yahut. Setelah lama browsing di internet, akhirnya ada satu website yang lagi open recruitment. Anjay. Akhirnya, Miriam pun mendaftar di website tersebut. Keesokan harinya, pas jam istirahat, Miriam di-calling sama pemilik website yang dia daftar kemarin. Di sana dia diterima dan katanya dia bakal digaji $1.200 sekali kerja. Karena Miriam lagi BOC dan kebelat sultan, dia pun menyetujuinya. Eits, tapi bentar, ada yang lebih seru lagi. Lanjut ya. Sepulangnya dari sana, dia pun menggocek Julie dengan bilang kalau dia akan pergi ke rumah temennya. Miriam tetap ingin menutupi pekerjaan sucinya. Mean it, girl. Okay, I'll see what I can do.
Singkat cerita, Miriam pun sampai di kantor website tersebut yang berada di New York. Di sana, Miriam pun bertemu pemilik website tersebut dan kru-kru lainnya. Tapi kru di sana tampak doyan karena melihat Miriam. Kayak lezat aja gitu. Setelah itu, Miriam pun menandatangani surat perjanjian dan Miriam pun di make upin. Gak lama lagi, syutingnya dimulai. Nah di sana Miriam menggunakan nama Belle sebagai nama panggungnya. Pas lagi perkenalan, tiba-tiba lawan main Miriam sabrut dan menarik kepala Miriam ke bawah untuk menikmati lollipop bertenaga kuda miliknya. Tapi karena Miriam menolak, pemilik website tersebut pun bilang, "Ente kalau nggak mau nurut, duit ente nggak bakal cair." Karena Miriam mikir kalau dia BUC, dia pun setuju dan dokumentasi baku sodok dimulai. Singkat cerita, setelah syuting, terlihat Miriam menangis di kamar mandi. Tapi nggak lama lagi, kakaknya Miriam yang bernama Paul nelpon. Di sana dia nanyain kabar Miriam. Miriam pun berakting agar kakaknya nggak mikirin dia. Dan setelah ngobrol sama kakaknya, dia pun pulang. Sesampainya di asrama, dia mencari tahu tentang website tersebut. Ternyata website tersebut emang website yang sampah dan gak berkualitas. Tapi pas membaca komentar, dia gak sengaja lihat nama Don Eagles, yaitu seorang manajer yang memiliki rating tinggi di salah satu website. Miriam otomatis mencari kontak Don. Dan setelah ketemu, dia pun menelponnya untuk menawarkan diri bekerja di agensi milik Don. Setelah itu, Don pun meminta foto sembriwing milik Miriam. No, what is that? Everyone on set. Singkat cerita, Miriam diterima dan terbang ke kantor agensi milik Don. Pas sampai di bandara, dia dijemput sama Don. Don pun kaget karena Miriam jauh lebih cakep dari fotonya. Setelah itu, Don dan Miriam menuju tempat syuting mereka. Sampainya di sana, Miriam ketemu lawan mainnya yang bernama Dora. Di sini, Miriam dan Dora akan memainkan genre lesbiola. Aman dong. Singkat cerita, mereka pun memainkan peran mereka dan memulai adegan cuci mulut tersebut. Nah, kalau ini bahaya dong. Kita langsung lanjut aja ya. Nah, setelah memerankan banyak video Yahud, Miriam pun pulang ke asrama karena liburan kuliahnya udah mau habis. Setelah sampai di asrama, Miriam diajakin pergi ke pesta sama Julie karena dia udah kangen banget pergi sama Miriam. Pas mereka sampai di pesta, Miriam terlihat dibenci banget di sana. Mulai dari disiram wine, dikata-katain cowok, dan pokoknya dibully abis. Miriam pun cuma bisa diem. Dan singkat cerita, hari Natal pun tiba. Miriam mutusin buat pulang ke rumahnya karena hari Natal. Tapi pas Miriam baru aja sampai rumah, dia diinterogasi sama mamanya. Mamanya nanyain ke Miriam dari mana dia dapat duit sebanyak itu buat bayar kuliah. Di sana Miriam otomatis bohong dan bilang kalau dia habis jual ginjal. Nah, mamanya jelas marah dan bilang kalau itu bakal bahaya buat Miriam ke depannya. Anjay, Miriam si tukang gocek handal. Di sana kakaknya juga seketika jadi ahli ceramah. Singkat cerita, Miriam berangkat lagi ke New York untuk mencari pundi-pundi gold. Hari demi hari terlewati, dan di sana juga Miriam udah memerankan banyak film kupu-kupu Yahud. Bahkan followers Instagram Miriam yang dikenal sebagai Belenok naik drastis sampai 11.000 lebih. Setelah itu scene pun berganti. Miriam dan teman-temannya lagi OTW ke suatu pesta. Sebenarnya yang doyan ke pesta Julie sih. Dan karena itu dia pun cabut duluan dan meninggalkan Miriam sama salah satu temen cowoknya. Namanya Jeff. Pas lagi ngobrol, Miriam kaget karena Jeff nanya gini, "Lo kerja jadi kupu-kupu Yahud ya?" Di sini Miriam gak ngaku, tapi karena Jeff punya bukti akurat, akhirnya Miriam terciduk. Miriam pun minta Jeff buat tutup usaha. Tutup mulut maksudnya. Yeah, thank you, sir. Setelah hari itu, followers akun asli Miriam tiba-tiba meledak. Identitas Miriam mulai terungkap. Miriam otomatis nyamperin Jeff dan marah-marah ke dia. Ternyata Jeff sempat kobam dan gak karuan sampai keceplosan. Setelah itu, Miriam pun kesel dan cabut ninggalin Jeff.
Singkat cerita, Miriam nemuin Julie pas jam istirahat. Di sana, Miriam menceritakan identitas aslinya kepada Julie. Julie otomatis syok dan ngajak Miriam pindah tempat. Sehabis cerita, Julie dan Miriam baca-baca komen situs tempat Miriam bekerja. Di sana, terlihat komentar jika ada seorang wartawan koran yang ingin mewawancarai Miriam. Setelah itu, Julie minta Miriam buat menerima tawaran itu dan membela dirinya lewat media koran tersebut. Singkat cerita, Miriam pun nyamperin kantor koran tersebut. Wartawan tersebut bernama Amanda. Setelah itu, wawancara pun dimulai. Miriam menjelaskan pemikirannya tentang seorang yang bekerja sebagai kupu-kupu Yahud. Dia juga bilang, lagi pula dia kayak gini bukan tanpa alasan. Setelah itu, dia menjelaskan alasan kenapa dia jadi kupu-kupu Yahud di situs tersebut. Dan gak lama kemudian, Miriam pulang karena wawancara udah selesai. Keesokan harinya, Miriam dibully sama teman-teman kampusnya karena kasus yang dia alami. Karena gak tahan sama omongan teman-temannya, Miriam pun pergi ke feminis di sebuah kantor hak asasi wanita di sana bersama Julie. Miriam pun menjelaskan semua masalahnya kepada feminis tersebut. Feminis itu pun memberi saran. Dia meminta Miriam buat cerita ke keluarganya, setidaknya buat ngilangin penat. Lah, malah disikat dong. Singkat cerita, pas jam istirahat, Miriam cerita ke Dora tentang masalahnya. Ternyata, saran Dora sama seperti feminis waktu itu. Hal itu karena lebih baik keluarganya tahu dari Miriam daripada dari orang lain. Miriam pun SMS mamanya dan jujur tentang hal sebenarnya. Mamanya otomatis langsung nelpon Miriam dan kaget. Mamanya pun kecewa dengan Miriam dan mematikan telepon tersebut. Miriam otomatis nangis dan bingung. Setelah itu, scene berganti. Miriam mutusin buat pindah kamar karena gak betah sama omongan teman-teman di sekitarnya. Tapi pas mindahin barang, Miriam ditelepon sama salah satu stasiun TV di sana buat diwawancara. Tanpa pikir panjang, Miriam setuju. Singkat cerita, Miriam tayang di televisi dan menjelaskan semua alasan tentang dia menjadi kupu-kupu Yahud. Dan karena Miriam bilang dia sempat cerita kalau gak ada yang dukung dia, Julie yang menontonnya pun emosi dan nyamperin Miriam sepulang wawancara. Julie gak terima sama omongan Miriam tadi. Miriam pun minta maaf dan bilang kalau dia gak sengaja ngomong gitu. Liburan kampus pun tiba dan Miriam pulang ke rumahnya. Dengan ketakutan, Miriam mengetuk pintu dan disambut oleh ayahnya. Di sana otomatis keluarganya kesel dan bilang kalau mereka semua udah kecewa berat sama Miriam. Dan gak lama setelah hari itu, Miriam dipanggil ke New York buat mendatangi sebuah acara nominasi kupu-kupu Yahud. Akhirnya, Miriam pun mutusin buat berangkat ke New York lagi. Hari nominasi tersebut pun tiba. Di sana, Miriam berhasil memenangkan nominasi kupu-kupu Yahud terfavorit dan populer. Setelah memenangkan itu, kupu-kupu senior lainnya otomatis jengkel sama Miriam. Bahkan, Dora sekalipun bilang kalau dia nyesel mendukung Miriam. Aduh, namanya juga persaingan, ya gimana lagi ya. Setelah hari itu, semua meninggalkan Miriam dan gak ada satupun yang bangga sama pencapaiannya. Tapi Miriam mutusin buat nyamperin Julie dan menjadikan Julie orang terakhir. Setelah ketemu Julie, dia nanya gini, "Lo gak suka juga sama gue?" Ternyata dugaan Miriam salah dan Julie masih menganggapnya sahabat. Setelah itu, Miriam pun senang dan memeluk Julie. Singkat cerita, tahun 2015 pun tiba dan Miriam udah lulus dari kuliahnya. Di sana dia dapat kesempatan pidato. Amanda yang melihat Miriam langsung nyamperin dia sehabis pidato. Amanda nanya apakah Miriam masih jadi kupu-kupu Yahud atau tidak. Ternyata sekarang Miriam mutusin buat jadi politisi dan Amanda pun senang mendengar hal itu. Nama Miriam pun mulai membaik dan film pun selesai. Yah, namanya juga orang khilaf ya. Kira-kira kalian ada yang mau nyicipin dia nggak? Oke deh, gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.